Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyudi, NIM 2018151232, kelas 5F. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen silabus. Komponen-komponen silabus yang pertama itu ada identitas, kompetensi inti, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Saya akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama tadi identitas. Identitas adalah mata pelajaran yang perlu dituliskan dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah, madrasah, kelas, dan semester. Yang kedua tadi ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga ada standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Terus yang keempat ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dijabarkan dari standar kompetensi. Terus ada materi pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Setelah itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu adalah pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik peserta didik dengan sesamanya. Kemudian ada penilaian. Penilaian itu dapat dapat digunakan antara lain sebagai kuis, pernyataan lisan, ulangan harian, ulangan blok, tugas individu, tugas kelompok, responsi atau ujian praktik, dan laporan kerja praktik. Setelah itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu di sini adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya peserta didik mengajarkan tugas di lapangan atau di dalam kehidupan sehari-hari kelak. Yang terakhir ada sumber bahan dan alat belajar. Sumber bahan adalah rujukan, referensi, atau literatur yang digunakan dalam mengajar. Sumber belajar ini diperlukan agar dalam penyusunan silabus terhindar dari kesalahan konsep. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Baiklah, itu saja komponen-komponen silabus yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.